Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan pasal 18 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan dengan pasal 19 ayat 6 sampai 9. Sebab sementara sunyi senyap meliputi segala sesuatu, dan malam dalam peredarannya yang cepat sudah mencapai separuhnya, maka firman-Mu yang Maha Kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam sorga, dari atas tahta kerajaan ke tengah tanah yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam, dibawanya perintah-Mu yang lurus, dan berdiri tegak di isinya, semuanya dengan maut. Ia sungguh menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh, seluruh ciptaan dalam jenisnya dirubah kembali sama sekali, oleh karena taat kepada perintah-perintah-Mu, supaya anak-anak-Mu jangan sampai mendapat celaka. Maka orang melihat awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya ada air, jalan yang tidak ada rintangannya muncul dari Laut Merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tangan-Mu, seluruh bangsa berjalan lewat di tempat itu, seraya melihat pelbagai tanda yang mentakjubkan. Seperti kuda ke padang rumput, mereka pergi dan melonjak-lonjak, bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya,
Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdoalah tiada henti. Janda menjadi tokoh sentral dalam bacaan liturgi pada hari ini. Ia menyimbolkan golongan lemah dari sebuah masyarakat. Apalagi hidupnya sudah sebatang kara, tidak punya keluarga lainnya, bisa dibayangkan bagaimana situasi hidupnya yang penuh dengan kesulitan. Janda dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini dikisahkan sedang mencari keadilan atas perkaranya kepada seorang hakim. Hakim yang berkuasa itu bukanlah seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan dikisahkan bahwa ia adalah hakim yang egois, yang tidak menghormati seorang pun. Hampir pasti bahwa jika bukan karena terpaksa, nampaknya tidak ada orang yang mau berurusan dengan hakim yang lalim tersebut. Semuanya takut untuk berhadapan dengan dia. Saudaraku terkasih, tapi ternyata janda yang memohonkan pembelaan dari sang hakim nampaknya bukanlah janda sembarangan. Walaupun ia tergolong dalam kelompok yang lemah di masyarakat, namun ia bukan tipe orang yang mudah menyerah dengan keadaannya itu. Ia tidak bersikap pesimis dengan situasinya. Ia tidak segera berkecil hati dan pasrah terhadap keadaan sekitarnya. Pada akhirnya, dalam kisah Injil hari ini, ia mendapatkan apa yang dicarinya, dan sebaliknya membuat si hakim lalim itu yang menyerah kepadanya dan mau membela perkara janda miskin tersebut. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayat 4-5. Saudara-saudariku terkasih, alasan mengapa hakim tersebut mau membantu bukan karena alasan belas kasihan kepada si janda tersebut, melainkan karena terpaksa membela perkara si janda, karena janda tersebut sudah sangat menyusahkan dia yang terus-menerus datang kepadanya dan memohonkan permohonan yang sama agar si hakim membela perkaranya. Janda menunjukkan sikap yang tidak putus asa, tidak mudah menyerah, biarpun ia mesti berhadapan dengan hakim yang lalim tersebut. Ia percaya bahwa dengan datang terus-menerus dan memohonkan sesuatu, ia akan mendapatkan hasilnya. Tuhan memberi pengajaran sekaligus ajakan bagi kita bahwa berdoa itu tidak boleh cepat menyerah, harus terus-menerus.
Jika kita telah berdoa dan saat ini dan besok hari belum terkabul, Tuhan mau agar kita tidak mudah menyerah. Tuhan mau agar kita tetap optimis bahwa pertolongan Tuhan pasti datang kepada orang yang berseru kepadanya. Saatnya kita punya waktu untuk berdoa secara bersama ataupun pribadi, tanpa pernah rasa bosan dan lelah, dan tetap meyakini apa yang menjadi doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin.